Ya, selamat datang lagi di Bali Cooks dengan masih saya, Chef Ron. Terima kasih sudah nonton. Oke, menu hari ini kita akan masak Sumatran Spice atau dari daerah Sumatera dengan rajungan atau crab. Jadi bumbunya itu saya bagi 3 bagian. Yang pertama, spices atau rempah-rempah terdiri dari berikut ini: ada cabai keriting, ada cabai kecil, ada cabai besar, kemudian ada jahe, lengkuas, kunyit, bawang-bawangan. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan saya sedikit tambahkan bawang bombay. Dan kemudian daun-daunannya itu ada spring onion atau daun bawang dan serai. Jadi saya biasa buat ini menjadi 3 bagian. Ada spices yang rempah di sebelah kiri ini, dan ada juga spices kering yang saya akan grinder atau saya haluskan. Itu ada 4. Yang pertama candle nut atau kemiri, yang kedua itu white pepper atau lada putih yang dalam berbentuk biji, kemudian ada star anise atau peka kita bilang atau bunga lawang, dan ketumbar atau koriander. Nah, sebelum kita proses, kita akan toast atau kita matangkan yang dry spice tadi yang ada 4 sampai dia berwarna agak burn, atau untuk kemirinya sendiri agak sedikit mengeluarkan minyak ya, supaya kita bisa proses grind. Habis itu baru kita masukkan ke dalam food processor. Nah, sambil menunggu ini kita akan proses dari spices bawang-bawang, cabai, dan jahe, kunyit, serta lengkuasnya. Oke, sebelum kita proses, kita akan rebus dahulu untuk rajungan ini ya. Jadi rajungan ini kita rebus, baru kita bersihkan setelah setengah rebus, jadi nggak terlalu matang. Nah, sampai dia berwarna merah. Nah, kemudian kita ada udang untuk aroma rasa dari saus yang kita mau campur ya. Jadi kita ambil kepalanya, kemudian kita sisihkan kepalanya dan dagingnya kita pisahkan ya. Oke, sebenarnya yang saya mau ambil dari udang ini untuk menu crab ini hanya kepalanya saja. Jadi kalau misalnya ada kepala udang yang sisa dibersihkan atau setelah dibersihkan tidak digunakan, bisa teman-teman simpan, dan itu akan saya ambil untuk sebagai penambah aroma saus chili untuk crabnya. Nah, kepala udang ini mentah, jadi nggak perlu direbus karena dia akan kita proses nanti bersama spice-nya. Oke. Nah, untuk spice-nya ini ada ginger. Ginger kita bersihkan, kita hitung untuk jumlah banyaknya jahe ya. Oh ya, untuk resep nanti akan saya tulis di deskripsi seperti biasa. Jahe ini sekitar 30-50 gram, kemudian kunyit, kemudian lengkuas. Oke, saya tambahkan jahenya ya. Bahan ini kita akan cuci. Untuk mencuci lengkuas, jahe, dan kunyit hanya perlu disikat dan dialiri air yang mengalir. Kemudian untuk jahe kita bisa potong kecil-kecil untuk bisa kita proses di dalam food processor. Semua spice ini kita akan masukkan ke dalam food processor atau blender atau penghalus bumbu ya. Jahe kita potong kecil-kecil juga. Kemudian ini kita ambil bawang merah. Bawang merah ini saya ambil sekitar 6 siung. Kemudian bawang putihnya itu pasti setengahnya. Setelah itu lengkuas sudah, kemudian kunyit sudah, dan bawang merah sudah. Sekarang serai. Serai juga saya lebih suka untuk tetap semuanya dihaluskan bersama-sama. Oke. Saya ambil 3 batang dan saya potong hingga setengahnya. Kemudian habis itu kita ambil bawang bombay, kita bersihkan, kita kupas kulitnya, dan kita potong lebih kecil untuk mempermudah hancurnya dari bumbu-bumbu ini ya. Kepiting ini sudah mulai berwarna dan kita akan angkat kepiting ini dikit lagi. Dan ini adalah bawang bombay, bawang merah, bawang putih, serai, jahe, lengkuas, kunyit ya. Kita satukan bumbu ini dan kita siap untuk masuk ke dalam food processor atau penghalus.
Oke, kelihatannya crabnya udah mulai matang dan kita angkat. Untuk airnya kita simpan. Kita butuhkan air ini nanti. Dan kemudian untuk crabsnya atau rajungannya kita langsung siram dengan air dingin. Seperti ini. Agar temperaturnya berhenti. Dan ini air kita sisihkan. Kita akan menggunakannya nanti. Kemudian kita akan proses dari bumbu rempah ini ke dalam food processor. Kita taruh minyak. Kita akan blender. Oke, ini bagian kedua dari bumbu yang kita pakai. Tambahkan minyak. Dan kita campur. Oke, setelah bumbu yang kunyit, lengkuas, kemudian serai, bawang merah, bawang putih kita sudah haluskan. Dan saatnya kita basic merahnya kita akan juga haluskan, yaitu cilinya. Kita potong kecil-kecil. Cabai keriting juga kita potong kecil-kecil. Jumlah cabai keriting itu lebih banyak dengan cabai merah biasa ya. Ini kita masukkan. Jadi basic merah. Ini bisa dibilang basic merahnya. Kita akan masukkan ke dalam penghalus bumbu. Oke, setelah halus kita akan campurkan dengan yang putih tadi. Teman-teman bisa lihat. Nah, sebenarnya kalau untuk bumbu seperti ini kita bisa simpan. Jadi kapan kita membutuhkan baru kita bisa campur. Ini udah jadi basic pertama untuk paste red pastenya ya, atau basic cabai merahnya. Nah, kemudian yang untuk ini sama, kita juga butuh dia untuk kita haluskan di food processor atau penghalus bumbu tadi. Tidak masalah. Untuk yang bekas kita gunakan, kita bisa campur jadi satu. Kita taruh minyak dan kita masukkan bumbu yang tadi sudah dikeringkan. Ini terdiri dari ketumbar, kemudian ada kemiri, merica putih, dan bunga lawang. Oke, jadi ini rempah keringnya udah cukup. Kita hancurkan dan kita akan masukkan ke dalam mangkuk. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, jadi ini rempah kering yang sudah kita toast dan kita sudah blender dicampur dengan minyak. Nah, ini bumbu kedua dari menu kita hari ini, yaitu kepiting saus cabai. Dan setelah ini kita akan campur bumbu tambahan aroma dari yang berbahan dari botol. Minyak ikan setengah sendok makan. Setelah itu arak masak tadi 1 sendok atau 2 kita bisa tambahkan. Kemudian kecap asinnya 1 sendok. Dan juga oyster sauce bisa setengah sendok. Kemudian untuk ada aroma manis, saya tambahkan madu 1, 2. Dan inilah rempah yang kita gunakan untuk dasar dari saus kepiting atau seafood apapun yang menggunakan cabai dan rempah. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan tumis bersamaan dan itu akan menjadi saus dasar dari crabs atau kepiting yang kita masak. Oke, tadi ada udang yang kita buang. Apabila teman-teman punya kepala udang, ini kan bisa jadi aroma bagus untuk saus seafood ya. Jadi kita akan masak. Yang pertama, kita masukkan udangnya. Kita tumis kepala udangnya dan kemudian tambahkan minyak sedikit. Dan biarkan sampai kepala udang ini berubah warna. Jadi ini bisa dibilang step awal saya membuat saus dasar dari kepiting, saus cabai dan rempah. Nah, ini dasarnya. Jadi saya akan membuat dasar saus ini. Setelah kita selesai membuatnya, kita bisa taruh dalam jar. Kadang saya memakai ini untuk stick fillet fish di restoran kami. Jadi sausnya itu memang terbuat dari dasar seafood dan campuran beberapa spice atau beberapa rempah-rempah Indonesia. Oke, setelah udangnya berubah warna seperti ini, kita akan tambahkan yang pertama campuran bawang merah, jahe, bawang putih, bawang bombay, dan cabai keriting, cabai besar, dan cabai kecil. Ini kita akan tumis. Aroma dari kepala udang ini membantu spices ini atau rempah-rempah ini lebih tajam lagi ya. Nah,
Kita tumis hingga berwarna dan beraroma cukup wow, bagus. Kemudian setelah ini beraroma bagus, kita akan tambahkan rempah kering tadi. Saya tambahkan ke sini saja. Kalau kita cium, ini cukup beraroma sangat-sangat kuat dari campuran cabenya, kemudian dari campuran rempahnya. Dan biarkan kepala udang tersebut kita bisa hancur-hancurkan, ya. Nah, setelah ini jadi, kita akan tambahkan liquid dari crab rebusan tadi. Airnya kita simpan, dan ini yang kita akan menjadikan kaldu, ya. Kaldu untuk saus atau bahan dasar dari saus cabai merah kepiting. Oke, kita naikkan apinya, dan ini kita akan biarkan mendidih. Kalau bisa dilihat, warnanya cukup pekat, ya, dan cukup baik. Kita coba taste. Wow, cukup. Ini bisa dibilang kaldu dasar untuk segala macam jenis seafood. Jadi, untuk chili crab yang kita bisa bilang, atau kepiting saus cabai, kita bisa pakai ini. Kemudian udang saus cabai, atau apapun fillet fish atau ikan yang utuh, kita bisa taburi dengan saus ini. Nah, kita akan didihkan dan kita akan reduce atau kita akan panaskan secara berlahan hingga cairannya berkurang setidaknya di atas setengah. Nah, sambil menunggu, kita akan bersihkan rajungan yang setelah kita rebus tadi. Ini rajungannya sudah jadi, dan ini kita sisihkan, kita bersihkan dulu. Kita akan patahkan seperti ini. Saya akan kasih beberapa tips. Pertama, kita ambil bagian tengahnya, kita buka kepalanya seperti ini. Dan ini cukup baik untuk presentasi. Dan kemudian paru dari rajungan ini kita bisa keluarkan. Saya bersihkan. Dan oke. Ini kita bisa patah. Ini meatnya cukup bagus. Taruh sini. Kemudian satu lagi, kita buka kepalanya, kita bersihkan dari parunya, sangat-sangat penuh dengan daging. Oke, kita bisa patahkan. Wow, dagingnya luar biasa, banyak. Juga bisa langsung dipatahkan, tidak apa-apa. Tetapi, kayaknya bisa ditarik. Oke, seperti itu. Kita patahkan, patahkan. Nah, oke, biar dalam bagian-bagian besar untuk rajungan kita. Untuk mempermudah dimakan, kita bisa pecahkan sedikit. Ini bagian siripnya, kita bisa ambil, kita bisa patahkan ke dalam bagian-bagian kecil. Oke. Bagian crab, kepala, badan, kaki, susun. Oke, untuk bumbu rempah dasarnya tadi sudah berupa cairan, dan kemudian rajungan atau kepitingnya tadi kita sudah bersihkan dan kita potong menjadi beberapa bagian, dan sekarang kita proses untuk membuat kepiting saus cabai dan rempah. Nah, pertama dari saus dasar sup yang sudah kita rebus tadi, kita saring sausnya. Dan kemudian sudah menjadi ini. Ada beberapa yang suka untuk menggunakan rebusan kepala ini, dan saya juga akan menggunakan rebusan kepala ini lagi setelah kita menumis tadi rajungan beserta minyak dan bawang putih. Kita masuk ke dalam proses pembuatan bawang putih, saus, cabai, dan rempah. Jadi kita potong untuk bawang bombay tipis, kemudian kita potong daun bawang seperti ini. Ini saya ambil 2 batang daun bawang. Setelah daun bawang, bawang bombay, kita ambil 2 siung bawang merah dan 1 siung yang kecil bawang putih. Oke, saus untuk tumisannya sudah selesai. Kita ambil minyak, kita masukkan ke dalam panci.
Kemudian kita masukkan bawang. Kemudian kita tumis hingga harum. Setelah itu, di awal tadi saya sudah mencampur beberapa aroma saus botol ya. Ya, kita akan menumis bersama tumisan daun bawang, bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Kita masukkan untuk mencapai rasa. Kita kecilkan. Kemudian untuk rajungannya, kita masukkan beberapa bagiannya. Kita besarkan apinya. Kita campur. Setelah ada aroma dari tumisan bawang bersama kepiting ini, kita masukkan rempahnya. Apabila kita menggunakan udang, kepala udang ini kita bisa campurkan menjadi sambal atau sup ataupun tumisan dari udang saus cabai. Nah, ini sudah tercampur baik dan aroma rasanya juga sudah keluar dari rebusan ini. Kita coba dirasa. Wow. Cukup bagus, cukup bagus. Ada rasa manis, ada rasa pedas, ada rasa rempah. Kemudian kita bisa tambahkan saus sambal. Nah, ini untuk pengental kita bisa menggunakan maizena. Enak sekali. Kita tambahkan sedikit garam dan gula terlebih dahulu. Kemudian garam. Ya, ini sudah hampir 70% jadi. Jadi kita hanya menunggu kental saja. Untuk menambah rasa asam, kita akan tambahkan jeruk nipis atau lime. Ya, merahnya cukup baik. Oke, ini sudah hampir jadi. Kita hanya membutuhkan kekentalan tekstur dari saus ini. Dan kita masukkan, kita akan buat maizena. Maizena kita campur dengan air dan kita kentalkan. Teksturnya cukup kental. Kemudian kita masukkan bagian kepala di atas. Ini sudah hampir jadi dan tekstur saus juga sudah mengental. Kita bisa tambahkan garam sedikit. Dan kemudian kita siapkan garnish atau pemanis dari kepiting ini. Oke, ini akan kita taburkan di atas sajian kepiting, saus cabai, dan rempah. Ini sudah ready. Jadi saya sudah tambahkan garam. Wow, kuat di rempah dan kita bisa rasakan pedasnya. Kepiting ini siap kita sajikan. Kita angkat dan kita atur cantik bagian claw atau kepitingnya, capitnya, badannya di bagian bawah dan sausnya kita tuang. Ya, banyak. Oke, kita taruh di atas. Ya, kita tuangkan garnisnya. Ya, kepiting atau rajungan, saus, cabai, dan rempah. Selamat menikmati.